Bukan lautan, hanya kolam susu. Apa lagi? La 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 la. La la la, tiada badai, tiada topan ku temui. La 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 la. Bla 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 bla. Nah, itu kan dalam itu, nak. Dalam sekali itu maknanya itu. Ya, itu perlu diketahui apa yang menyebabkan. Nah, sekarang kan karena kita di sastra Arab cari ya, kita harus mencari ya sastrawan-sastrawan yang kira-kira Anda menganggapnya bahwa ada lingkungan, bahwa lingkungan sangat mempengaruhi seorang pengarang dalam menciptakan suatu karyanya, ya, dan menciptakan karya sastra. Ya. Kemudian sudut pandang. Biografi menerangkan dan menjelaskan proses penciptaan karya sastra. Jadi tidak begitu saja misalnya muncul. Karena ide itu muncul, kan tidak selamanya bahwa ide itu muncul dia pada saat Anda misalnya berkontemplasi di malam hari, ya. Tetapi bisa saja ide akan muncul pada saat Anda mungkin pada saat Anda buang air, ya, lagi ada di WC, kayaknya ada ya, ada ide seperti ini. Makanya itu biasa kita mendengar, tangkap cepat itu idenya, ya. Karena tidak selamanya itu muncul. Oh, kayak kalau ada nonton ya, kita misalnya nonton TV, oh tiba-tiba ada muncul, barangkali kalau misalnya pendekatan semiotika ini yang bisa bagus yang diangkat, ya. Itu maksudnya harus ditangkap. Atau biasa orang mengatakan itu sebenarnya ide saya. Apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan misalnya diskusi ya, diskusi. Kemudian mungkin ada orang yang mempertanyakan bla 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 bla. Ternyata misalnya Asman yang menangkap ide itu. Yang lain dia cuma menyebut kemudian apa dia hanya apalagi memberikan komentar. Ya, tetapi pada saat misalnya Asman membuat judul sebagaimana yang disebutkan, maka tiba-tiba dia mengatakan bahwa itu sebenarnya ide saya. Ya, ide itu selama belum ditulis ya, tidak belum ada patennya, berarti belum bisa kita mengatakan bahwa itu adalah ide saya. Ya, tergantung sejauh mana anak-anakku sekalian bisa menangkap dengan cepat ide ataukah pikiran-pikiran yang ada di dalam sini. Ya, kemudian mengalihkan pusat perhatian dari karya ke pribadi pengarang, ya. Jadi mengalihkan pusat perhatian dari karya, jadi karyanya. Jadi ada karya yang ditelurkan oleh seorang pengarang. Nah, kita akan ini ke bagaimana kepribadian seorang pengarangnya ini, ya. Kenapa? Karena itu terkait dengan biografi dari pengarangnya. Kemudian memperlakukan biografi sebagai bahan untuk ilmu pengetahuan atau psikologi penciptaan, ya. Karena ini adalah karya, ya. Jadi memperlakukan biografi sebagai bahan untuk ilmu pengetahuan. Jadi biografi dari seorang pengarang. Kemudian sastra dan psikologi. Psikologi sastra ada 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama bahwa psikologi pengarang sebagai tipe atau pribadi, ya. Jadi bagaimana kemudian kepribadian seorang pengarang dengan melihat tentu karyanya, ya. Kemudian ada yang kedua adalah studi tentang proses kreatif. Kenapa dikatakan demikian? Karena kreativitas pengarang lah kemudian dia bisa memunculkan misalnya karya seperti karyanya misalnya Ebit, ya, seperti karyanya ini apalagi siapa lagi Kos Plus misalnya, seperti karyanya kemudian Iwan Fals. Kenapa kemudian Iwan Fals pernah misalnya dijebloskan ke penjara dengan karya-karyanya yang mungkin ya menyinggung misalnya Soeharto, ya. Kemudian ya kalau sekarang ya memang susah karena kalau ada yang menyinggung pemerintah ya bisa Anda dijebloskan ke penjara, ya. Nah, kemudian studi tipe dan hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Kemudian mempelajari dampak sastra baik. Apa dampaknya? Dampak dalam artian misalnya ya, pada saat Anda misalnya apalagi mendengarkan syair ya, syair dari misalnya lagu-lagu dari siapa sih ya apa Ariel Noah ya, Ariel, kemudian tiba-tiba Anda ke lagu-lagu misalnya apa sih lagu-lagu apa sih namanya bernuansa Islami,
ya. Anda coba bisa melihat apa yang terasa, ya. Apa yang Anda rasakan pada saat Anda mendengarkan lagu-lagu Islami misalnya. Jadi dampaknya, kalau dampak di sini berarti bisa juga terkait dengan aspek kegunaan dari karya itu. Berarti itu adalah bisa sampai kepada pendekatan pragmatik. Pragmatik adalah unsur kebermanfaatan suatu karya bagi pembacanya, ya. Coba kayak misalnya kalau kita inilah apa karya-karya dari sebentar saya lihat dulu. Siapa lagi karya itu? Sebentar, sebentar. Nah, sebentar, sebentar, sebentar. Kita lihat dulu misalnya. Gimana itu ya? Mau bacakan dulu. Atau mungkin ada di antara Anda bisa misalnya mengungkap itu suatu syair yang utuh ya. Apakah itu syair mahabbah atau apa? Mungkin salah satu di antara anakku sekalian bisa kita stop share dulu. Ya, ya, oke. Okay. Halo. Hmm. Ada Fikrian kah? Ada Fikrian? Halo Fikri atau Fikria? Mungkin Fikrian atau Fikria? Halo? Halo, iya Saza. Ya, ya coba. Mungkin ada karya yang kita dengarkan, ya. Karya apa Ustazah? Terserah kan kita akan melihat di sini nanti apalagi bagaimana pengaruh penciptaan karya sastra, pengaruh lingkungan yang terkait dengan misalnya penciptaan karya sastra. Halo? Ya, kalau bisa nggak bisa Fikria yang lain coba mungkin ada. Halo? Ya, siapa yang bisa? Randy, Randy. Ayo, Randy. Halo, Randy. Coba salah satu karya. Halo, Randy. Iya, Ustazah. Coba mungkin ada suatu karya yang Anda apa-apa, Anda lihat di ini, apalagi lihat di YouTube gitu. Kita kan hanya meminjam dia. Kar Maaf Ustazah, sebelumnya baru Kak Mas ini karya seperti apa? Ya, kita mau lihat misalnya katakanlah karya, tapi sebaiknya karya sastra Arab ya. Misalnya karya apalagi sayap-sayap patah ataukah misalnya mungkin karangannya Umrul Qais untuk melihat kira-kira perkiraan kita ya, kira-kira pengaruh lingkungan yang bagaimana yang menyebabkan munculnya karya seperti itu. Halo, coba Iya. coba cari. Ya yang lain juga boleh cari, baru kita lihat. Ya, coba yang lain juga mencari. Boleh enggak apa-apa terjemahannya? Boleh.
Halo, mana Mi? Atau Jafir? Dan dulu Randy. Randy? Halo Randy? Atau Iya, Asman? ini Ustazah. Ayo, ayo, ayo. Hmm. Ini ada novel Coba, coba. Firdaus Coba, dari coba. Iran. Coba, coba. Dari Iran, Ustazah. Ya, ya. Berarti kayak bukan bahasa Iran kalau begitu. Anda harus terjemahkan. Terjemahan, Ustazah. Oke, oke, silakan. Tidak apa-apa. Coba. Ini di apa maksud Bu di analisis Bacakan, pakai dibacakan. Karena kan kita mau ini kan pendekatan ekstrinsik. Coba dibacakan dulu supaya kita mendengar. Kita akan menganalisis. sinopsisnya, Ustazah. Ah? Sinopsisnya. Iya, iya. Enggak apa-apa sinopsisnya. Dia apakah berupa apa kisah ya? Bu, iya, Ustazah. Tebal kini juga ya. Bagusnya kan sebenarnya itu. Oh, iya, enggak apa-apa, Ji. Dia bagaimana nunya sinopsisnya? Eh, ini novel berjudul Akunya Dia. Jadi dia mengisahkan kehidupan seorang laki-laki yang bernama Alifata. Siapa? Alifata Alifata. Oke, oke. yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Mahtab, anak putri dari pembantunya sendiri. Jadi di sini si Ali ini laki-laki ini meyakini bahwa adanya rasa cinta yang suci. Nah, karena sebelum-sebelumnya ia menolak rasa cinta suci itu dengan menolak untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi di tengah kisah-kisah novel ini, ia meminta bantuan petunjuk seorang darwis bernama Mustafa yang berperan penting dalam novel ini. Nah, Mahtab dan Ali pada akhirnya meninggal dengan saling menyimpan perasaan tersebut di hati masing-masing. Mereka berdua berharap menjadi pasangan dalam akhirat. Tapi maksudku di novel ini juga agak sedikit berbau sofistik. Dia berbau sofistik Irfan di dalam ceritanya karena dia sedikit meracikkan antara Irfan dan budaya rakyat dalam bentuk novel yang merupakan sebuah komparasi yang baru. Jadi di posisi novel ini sendiri di Iran dalam disebutkan dalam buku ini itu sangat baik posisinya dalam menyingkap kehidupan asli di tengah-tengah masyarakat di Iran khususnya dengan baik dan menunjukkan kepada dunia bahwa kehidupan bermasyarakat di Iran itu menggunakan sangat-sangat tidak lepas dari itu tadi yang berbau-bau Irfan ataupun yang sofistik, bahwa di sini novel ingin menyampaikan juga bahwa pengetahuan Irfan itu bukan seharusnya memisah kayak dia sifatnya eksklusif, tapi dia seharusnya dimasukkan dalam bentuk sistem masyarakat dalam berkehidupan sosial. Begitu Ki Ustazah. Iya, oke. Oke, anak-anakku sekalian, kita sama-sama sudah mendengar tadi ringkasan ya, sinopsis dari novel yang disampaikan oleh temannya. Jadi novel ini adalah salah satu novel Iran. Iran apa Irak? Halo Randy, Iran atau Irak? Randy? Iran. Iya, Iran. Nah, kalau kita lihat kira-kira ya, karena ini kan penciptanya dia sudah tidak ada, ya. Mungkin dia sudah tidak ada ya. Siapakah penciptanya ini, Ren? Kita saja menganggap bahwa itu sudah tidak ada. Sehingga yang perlu kita lihat ya, perkiraan kita apa pengaruh, bagaimana pengaruh penciptaan karya sastra tentu dengan melihat karyanya, ya. Harus melihat dengan karyanya, kemudian situasinya seperti apa itu. Karena ini adalah pendekatan ekstrinsik. Nah, lain hanya kalau novel, misalnya novel ini kita akan kaji dari segi misalnya apalagi semiotika, ya. Itu tentu akan
Oh, kenapa berhenti? Ya, jadi sebenarnya ini kan bisa juga dikaji bagi yang belum ada atau Randy sendiri misalnya belum pas dengan judul yang kemarin, ini kan bisa ya Al-Hub misalnya bagaimana kisah percintaan di dalam novel itu. Kemudian itu yang pertama, kemudian bisa juga muncul adalah konflik batin, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena biasanya itu orang, kalau dia seorang kaya, kemudian dia jatuh cinta kepada, katakanlah kepada, apalagi pembantunya itu, ya, pembantunya itu bisa muncul kayak misalnya tidak enak, apa kata orang? Lalu muncul, apa kata orang? Kalau seseorang yang dia posisinya sebagai tuan, kemudian dia jatuh cinta terhadap misalnya pembantunya, sehingga yang bisa muncul di situ adalah konflik batin. Ya, langsung saja bilang konflik batin. Tetapi karena yang ini mau dilihat adalah pendekatan ekstensif, sehingga tentu yang banyak diungkap di sini adalah sisi lain dari pengarang. Ya, kita lanjut dulu sambil kita mengingat-ingat tadi apa yang disampaikan oleh temannya, cerita dalam menjadi novel seorang tersebut. alim. Haskell berbeda dengan dua saudara lainnya, Ismail dan Mahmud. Haskell sosok yang sangat tergiur dengan harta kekayaan. Pandangan dunia materialis telah membuatnya sangat ambisius untuk menjadi kaya dan memiliki kekuasaan. Haskell menuntut dirinya untuk menjadi seorang yang sangat pandai, lihai dan licik. Sebab ia sadar bahwa menjadi penguasa Psikologi diawali pengarang. dengan otak yang cerdas. Psikologi Hasrat pengarang Haskell tidak hanya mencakup pada bagaimana kekuasaan, proses tetapi juga kepada wanita kreativitasnya, yang membuatnya kemudian harus terbuang psikologi dari pembaca, keluarganya karena kita telah sebagai mencoba pembaca, memperkosa anak kita kepala suku. sebagai Dia mempermalukan apalagi keluarganya penyambut dan dari karya konsekuensinya, itu Haskell harus maupun terusir. penerapan prinsip Keterusirannya itu psikologi adalah dalam sebuah awal karya. dari perjalanan untuk Bagaimana menjadi kemudian penguasa keadaan atau lingkungan untuk menjadi pengarang kepala suku. seperti Haskell ekonomi terpaksa politik. Jadi merantau ke daerah tentu lain untuk kita akan menemui melihat obsesinya. bahwa Haskell misalnya memulainya si dengan pengarang mencoba dari berdagang tadi dengan novel menjual itu alat dia perang. hidup Ia pada sadar zaman apa? bahwa Ya, satu-satunya ini cara itu untuk harus membuat dilihat dagangannya baik laku adalah begini. perang. Maka ia Apakah menciptakan perang. misalnya Haskell katakanlah memicu konflik sekarangnya dengan apakah mengadu domba kita antar hidup suku pada agar perang masa tercipta. pandemi Seketika, misalnya, Haskell ya pun menjadi kaya tentu raya dengan situasinya akan dagangannya yang sudah mempengaruhi, pasti laris ya, terjual. Pikiran pandai karya-karyanya dan itu dia kekayaan yang melimpah gunakan. adalah dua hal fundamental Kemudian mungkin untuk dalam meraih situasi kekuasaan, politik, dan ya, Haskell coba kalau memilikinya. kita Haskell pun misalnya akhirnya menjadi kepala suku setelah apalagi sebelumnya menjadi orang membaca terkaya di tempat baru itu. Padahal Indonesia di Arab di kala bawah itu, Aspak suku-suku tak Maras mengenal itu adalah pemimpin dari suatu orang karya asing sastra kecuali menurut garis pada keturunan suku asli zamannya kabilahnya. Kemudian Soeharto, Haskell membuat dua ya. menara tinggi untuk Makanya menyimpan kemudian kekayaannya itu sebagai simbol pengarang kekuasaan. dari Untuk memperkokoh penjarakan dan kekuasaannya, sebagainya. Haskell Ya, juga bekerja jadi sama dengan sebenarnya seorang oh asing ada atau juga kelompok lagu. asing dalam hal ini Romawi. Oh Sebagaimana umumnya, ya, harta bongkar dan itu tahta juga tidak lengkap lagunya. tanpa wanita. Haskell Lagunya pun siapa akhirnya lagi? merencanakan untuk menikahi Iwan istri Fals. kepala suku Ya, sebelumnya itu yang terkait dengan menjanda politik. akibat ditinggalkan Ya. suaminya yang meninggal Ya, oleh dan sebuah banyak pembunuhan sekali terencana hal-hal yang oleh bisa Haskell diungkap sendiri. Tak lama melalui berselang, penduduk biografi setempat seorang menyadari pengarang. bahwa mereka perlu mengorganisasi perlawanan untuk mengambil alih Kemudian ada kekuasaan. sastra dan Akhirnya masyarakat. kekuasaan Haskell pun Ya. jatuh di tangan Penelitian wanita yang dilakukan untuk bernama menjabarkan Nahwa, bagaimana anak kepala suku yang tidak lain masyarakat, adalah pujian bagaimana hatinya pengaruh yang tidak masyarakat kunjung terhadap ia nikahi. sastra, Nahwa yang dan mengakomodir bagaimana perjuangan kedudukan perempuan sastra di dalam suku itu masyarakat. akhirnya Dia berhasil berfungsi membalaskan sebagai kematian apa? ibunya yang Ya, tidak usah dibunuh oleh jauh-jauh Haskell. kalau kita lihat Saddam misalnya Hussein Bara menyeratkan Sanji. banyak hal dalam Bagaimana novel yang ditulisnya kedudukannya? ini, Bagaimana bahwa kedudukan perang terlahir karena karya ambisi ini kekuasaan. dalam masyarakat? Perang dijadikan sebagai lahan bisnis elit global yang Bagaimana menjanjikan. kedudukan misalnya Bara Rakyat yang Sanji sudah terlalu lama dalam ditindas masyarakat? Kan akan itu adalah meniscayakan karya. perlawanan dan keyakinan terhadap Tuhanlah yang Dia membuat sebagai sebuah apa? peruntuhan kekuasaan itu dapat terjadi. Halo, Sebab dia semua sebagai apa hal-hal Bara yang Sanji telah itu dalam dan akan masyarakat? terjadi sudah diterangkan di Jadi dalam bukan garis dia takdir. bukan Novel hanya ini adalah sebagai karya penggambaran sastra, Amerika seperti akan bagaimana novel tetapi dia alegori George dikaitkan Orwell yang dengan merujuk ke Uni semua Soviet. tradisi Saddam yang ada Hussein dalam sadar bahwa masyarakat. Mulai dari lahir, ya, mulai dari di lahir, dalam garis ya, takdir. Novel ini adalah ada 7 penggambaran harinya, Amerika kemudian seperti ada bagaimana novel alegori akikahannya, George Orwell yang merujuk kemudian ke Uni ada Soviet. mungkin Saddam Hussein sadar apalagi bahwa 3 sastra adalah bulannya alat dan lain-lain perlawanan, sebagainya. sehingga Sampai ia lebih kemudian, memilih menulis sampai daripada kemudian meladeni orang agresi militer meninggal Amerika, masih sehingga ia terkait jatuh dengan dengan mudahnya misalnya ini tanpa ada karya perang ini, fisik yang besar. karya Bara Saddam Sanji Hussein ini. barangkali telah wafat, Sehingga di sini namun perlawanan dikatakan kepada Amerika itu tetap penelitian tumbuh dan untuk abadi. menjabarkan Meski para kritikus bagaimana sastra pengaruh masih masyarakat menganggap bahwa terhadap novel ini adalah sastra dan buatan kedudukan ghostwriter, sastra tetapi itu dalam bukan hal yang masyarakat. penting lagi. Ya, Jikalau pada pengaruhnya akhirnya masyarakat novel ini terhadap membawa kita karya pada sastra. sebuah pemahaman Ya, baru bahwa inilah kemudian perjuangan kedudukan terakhir sastra Saddam dalam Hussein yang masyarakat. yakin dengan Ya, kata-kata adalah jadi dia senjata dan fungsional. kata-kata tidak Nah, akan pernah hubungan binasa. sastra dan Ada masyarakat pertanyaan? bertolak dari frase de Bonald bahwa sastra adalah ungkapan perasaan binasa. masyarakat. Ya, masyarakat yang diwakili oleh pengarangnya yang membuat suatu karya. Ya.
Kemudian sastra dan pemikiran. Cara menjabarkan hubungan sastra dan pemikiran antara lain sastra dilihat sebagai suatu bentuk filsafat atau sebagai pemikiran yang terbungkus dalam bentuk khusus. Jadi sastra dianalisis untuk mengungkap bagaimana pemikiran-pemikiran yang hebat di dalam suatu karya, ya. Apa yang dipikirkan di dalam karya tersebut, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh temannya dalam novel itu, ya, pikiran-pikiran seperti apa yang terdapat, ya. Karena kan misalnya ya, pada umumnya orang menganggap bahwa tabu itu kalau seorang tuan kemudian jatuh cinta terhadap terhadap pembantunya misalnya. Nah, cuma yang sayangnya itu yang namanya cinta itu tidak bisa tidak bisa bahwa kemudian tidak bisa diatur bahwa cinta ini pokoknya saya harus memilih harus perempuan apa sih harus perempuan yang belum punya. Ternyata ada orang juga jatuh cinta pada orang yang sudah beristri. Tetapi kan tidak berarti jatuh cinta atau menyukai tidak berarti bahwa harus memiliki kan. Ya, karena cinta tidak bisa di ini apa? Cinta tidak bisa di apa 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 sih namanya itu apa namanya itu Asman ya ya tak bisa diprediksi bahwa kemudian oh ternyata makanya kemudian biasa muncul kata-kata cinta itu buta ya cinta itu buta kenapa karena dia tidak pikirkan semua yang lain yang penting dia mencintainya sama sebenarnya seorang pengarang pada saat dia menciptakan suatu karya dia kan tidak memikirkan bahwa ternyata ini bertolak belakang dan lain sebagainya tidak nanti kita sebagai penyambut dari karya itu yang melihat bahwa ternyata ada permasalahan yang muncul dalam karya itu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Ya, karena seorang pengarang tidak memikirkan, oh ternyata ada permasalahan di situ. Oh, kayak seperti ini. Kenapa mungkin? Kenapa? Jadi antara dasen dan dasolnya tidak sejalan, Ki. Nah, itulah yang perlu apalagi dikaji dengan menggunakan tentu teori yang ada. Ya, apa yang Anda mau maksudkan? Jadi kalau misalnya sebenarnya ini juga bisa menjadi apa sih kritik sosial dalam masyarakat. Itu bisa ekstrinsik juga, ya. Kemudian ya sampai di situ ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ayo naik. Karena mungkin masuk di kampus pemilihan ketua jurusan. Halo, ayo tanya gitu dulu nak terkait dengan pendekatan X. Halo, ya saya tutup, saya stop dulu. Ya, halo Bagas. Bagas. Ini kentara ini tidak muncul-muncul ini kameranya. Astuti, Farida, Fikria, ya. Ya silakan. Saya apa? Putri Gita, coba. Gita mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau saya Ustazah sebenarnya saya mau bertanya tentang bagaimana apa itu biasa contoh-contoh judul yang terkait dengan pendekatan ekstrinsik Ustazah karena belum pernah kami lihat Ustazah. Banyak sekali. Ya, tinggal Anda buka Dio. Coba saya bukakan kisah satu. Iya Ustazah tapi Sebentar. mungkin contoh. Iya, tunggu. Banyak sekali. Tunggu.
Bentar. Ya, sebentar. Mana? Bentar. Mana tadi? Bukan salah. Di mana nih tadi itu? Di mana di kau? Ya, ini unsur ekstrinsik ya. Di sini judulnya, tapi dia mengungkap dua. Dia melihat unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen karya Kamil Kailani. Ya, coba mana tadi anunya? Unsur X, 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 X. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu juga termasuk ekstrinsik ya ini. Unsur ekstrinsik adalah segala sesuatu yang membangun atau mempengaruhi suatu karya dalam bidang sastra dari arah luar penulis, ya. Nah, dalam cerpen ya, jadi ini adalah objeknya adalah cerpen yang membahas beberapa unsur ekstrinsik yaitu nilai-nilai dalam cerita, latar belakang penulis, berarti kan pengarangnya dan kepenulisan dan aliran penulis yang secara rinci sebagai berikut. Pertama itu nilai cerita, ya. Selain membaca cerita pendek, kita juga melihat langsung saya nilai-nilai. Jadi nilai-nilai apa yang terdapat di dalam karya tersebut, ya? Nilai-nilai. Apakah misalnya ada nilai tauhid di dalamnya? Apakah misalnya di situ ada nilai moral, ya? Ada nilai sufis. Seperti tadi katakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan tadi itu siapa lagi Randy itu ada unsur sufistik, ya. Jadi bisa langsung saja misalnya nilai sofistik di dalam itu bisa menjadi nilai ekstrinsik ya. Jadi yang mana yang dimaksudkan di sini itu terkait dengan misalnya kedermawanan seseorang sebagai di dalam toko itu. Misalnya apakah misalnya toko yang ada di situ adalah saling membantu satu sama lainnya, ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau terkait dengan tradisi itu ya biasanya kalau dalam tradisi itu pada sebelum kita melakukan tradisi memanggillah para tetangga dan sebagainya. Berarti oh itu ada di dalam apalagi di dalam novel tersebut atau di dalam cerpen tersebut ada saling membantu antar misalnya antar tetangga ya. Kemudian perjuangan ya. Jadi ini kan tokonya ini adalah Umarah ya. Dia menjadi tokoh yang sangat pekerja keras walaupun banyak kesalahan dan membawa upah hasil kerjanya. Kemudian ada kekeluargaan dan sebagainya. Kemudian kita akan melihat kemudian apa yang melatar belakangi seorang pengarang dalam menciptakan novel tersebut atau karya tersebut ya. Jadi sini penulisnya adalah Kamil Kailani adalah seorang penulis dari Mesir yang telah menulis tentang karya sastra tentang anak-anak sehingga beliau dapat dijuluki sebagai pelopor sastra anak. Kemudian bagaimana dia lahir di mana, kemudian kita juga bisa melihat katakanlah bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam karya-karyanya karena itu semua mempengaruhi
apalagi mempengaruhi penciptaan karya sastra tersebut. Ya, jadi kalau misalnya tadi siapa tadi yang bertanya itu? Ya, Gita, halo, Ustazah. siapa? Gita, Ah, Ustazah. oh Gita, oh Putri Gita ya. Ya, Anda banyak sekali Anda tinggal share misalnya bisa di Google Cendekia atau bisa langsung di apa sih di Google saja langsung ya. Cuma kalau di Cendekia itu bagusnya nak karena langsung di situ banyak jurnal dengan karya-karya penelitian ya. Jadi bisa lebih cepat Anda dapatkan. Ya. Oke. Ustazah Afwan, Ustazah. Ya. Ini Ustazah, kami berpikir kalau misalkan semakin banyak pendekatan yang Ustazah jelaskan itu semakin mungkin untuk kita rubah-rubah terus judul yang fix dikasih naik Ya, di deskripsi. kan nantinya nak itu harus karena Anda akan memilih nanti. Ya, jadi kan ini sudah ada, tapi kan jelas di semua. Kalau misalnya intrinsik, berarti kan dalam karya. Kalau apalagi struktural juga dalam karya, tetapi menghubungkan antar unsur. Kalau ekstrinsik berarti di luar karya. Sehingga kalau misalnya Anda mengangkat bagaimana persepsi masyarakat, berarti itu adalah X. Ya, bagaimana dia melihat karya itu, bagaimana Islam melihat karya sastra itu, bagaimana Islam melihat suatu tradisi, itu adalah itu adalah pendekatan X semua itu nak, ya, karena kita kan berbicara misalnya Islam, ya, melihat tradisi Mapano, bagaimana itu adalah ekstrinsik. Di mana letak bertentangannya? Tentu ada ayat, ada hadis, bla bla bla. Itu yang akan kita ungkap untuk menjawab bahwa itu bertentangan dengan Islam. Itu adalah ekstrinsik. Memang sengaja, nak. Memang sengaja kita memberikan beberapa pendekatan sehingga ada pilihan nantinya. Oh, kalau kayak begitu saya mungkin akan mengangkat di sini adalah al-hub, ya. Bagaimana kisah cinta dalam karya yang seperti tadi disebutkan oleh temannya, ya. Bagaimana kalau misalnya yang saya mau lihat di sini adalah apalagi kebermanfaatan, ya. Bagaimana manfaat suatu karya terhadap masyarakat sebagai penyambut karya sastra, ya. Coba kalau kita misal lihat lagi itu apalagi Kun Anta, ya, ya. Kira-kira apa manfaatnya bagi orang yang mendengarnya? Apa kira-kira manfaat Kun Anta bagi karya ini bagi misalnya bagi Anda, bagi kita, ya? Apa kira-kira manfaatnya? Berarti kalau misalnya Anda melihatnya dari segi itu kebermanfaatannya, maka pendekatan yang Anda harus gunakan adalah pendekatan pragmatik, ya. Tapi kalau Anda mau melihat misalnya karakternya, bisa intrinsik, bisa juga yang dilakukan adalah pendekatan semiotika. Kalau orang jatuh cinta, seperti apa itu? Bagaimana ikon, indeks, dan simbolnya? Simbol apa yang muncul di situ? Kemudian teorinya siapa yang digunakan? Sama-sama semiotika. Teorinya siapa yang digunakan? Ya, jadi tergantung permasalahan yang Anda munculkan, kemudian pendekatan yang Anda akan jadikan sebagai pisau bedah dalam menganalisis karya permasalahan yang ada dalam karya. Jadi, ada lagi pertanyaan? Yang kacamata hitam. Sudah, Ustazah. Tidak ada lagi, Ustazah. Syukran, Ustazah. Ya, oke sayang. Ya. Siapa lagi? Kacamata hitam. Ada Ustazah. ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya Ustazah. Ya, mengerti maksud saya? Jangan sampai tidak bertanya tapi tidak jelas. Iya. Oke, ada Dia Vita, silakan. Enggak ada, sudah. Enggak ada. Siapa lagi? Aiti? Nur Aiti, Inka. Iya, bertanya Kina, karena lebih bagus kalau kita bertanya. Terkadang apa yang ada di PowerPoint, ya, ternyata ada yang di baliknya itu yang tidak sempat kita bicarakan, sehingga bagus kalau Anda menanyakan. Ya, kalau saya suatu saat mau mengkaji tentang ini bagaimana, termasuk kayak misalnya kalau antropologi sastra itu kan di luar karya, nak, ya. Halo?
Bagas, ada jika nak? Saya Ustazah. Ya, ya silakan. Asman. Mau minta masukan aja Ustazah. Menurut Ustazah, untuk penelitian bagusnya kita menggunakan unsur intrinsik atau ekstrinsik ketika meneliti dalam sebuah karya sastra. Sebenarnya tidak ada menurut saya, nak. Tetapi apa yang Anda permasalahkan? Ya, karena coba misalnya kita kan berbicara tentang karakter, ya. Karakter. Pertama berbicara karakter itu bisa melalui pendekatan intrinsik. Bagaimana karakter dalam karakter yang dimiliki oleh misalnya tokoh di dalam suatu film, ya. Karakternya itu pendekatan intrinsik. Akan tetapi kalau Anda melihat bahwa karakter seseorang ternyata dia berubah. Dulu orangnya seperti perubahan itu, ya. Ternyata setelah dia COVID ada yang berubah pada dirinya. Nah, berarti itu artinya Anda harus menghubungkan antara tokoh dengan karakter, antara tokoh ya dengan latar di mana kejadian dan apa yang menyebabkan kejadian itu. Ya. Seseorang yang misalnya di dalam suatu karya katakanlah dia melihat anaknya atau istrinya tiba-tiba meninggal di tempat itu. Mungkin dia sebelum meninggal istri atau anaknya dia biasa-biasa saja. Tetapi setelah kejadian itu maka antara tokoh dengan di mana kejadian itu terjadi berarti itu kan latar. Berarti ada keterkaitan antara karakter yang dimiliki tokoh dengan kejadian di mana kejadian itu. Berarti kan latarnya, Nak. Halo? Nah, kalau seperti itu yang dipermasalahkan, maka pendekatan yang pas untuk permasalahan yang Anda akan kaji adalah pendekatan struktural. Nah, kalau Anda misalnya mau menggunakan, Anda mau melihat bahwa katakanlah kisah Nabi Yusuf misalnya, dengan kisah Nabi Yusuf dengan siapa lagi? Dengan Sulaiha ya. Pada saat terjadi tarik menarik itu siapa yang salah? Ya, siapa yang salah? Ya, misalnya Anda mau mengatakan bahwa Yusuf yang salah, ataukah misalnya Sulaiha yang salah. Nah, sekarang kita mau lihat apa tandanya kalau dia yang salah. Kalau itu yang Anda permasalahkan, bahwa yang salah ini bla 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 dan sebagainya, tandanya adalah berarti pendekatan semiotika. Kalau bajunya Yusuf yang robek yang di depan, berarti siapa yang salah? Dan kalau yang di belakang bajunya yang robek, maka siapa yang salah? Berarti itu kan pendekatan semiotika yang bagus digunakan di situ, nah. Tetapi kalau Anda mengatakan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kisah Nabi Yusuf, maka itu adalah pendekatan ekstrinsik. Halo? Jelas? Jadi saya tidak bisa menyerahkan yang mana lebih bagus antara pendekatan intrinsik, ekstrinsik, struktural, semiotika. Kenapa? Karena itu harus terkait dengan permasalahan yang dimunculkan atau Anda menganggap ya. Karena belum tentu permasalahan yang misalnya Asma menganggap bahwa itu adalah masalah dalam karya sastra, akan tetapi mungkin menurut Suci itu bukan masalah. Sama juga misalnya saya belum terima gaji. Ya. Saya tidak jadi masalah kalau saya belum terima gaji karena suami saya bisa kasih uang, ya. Tetapi misalnya seseorang belum dapat kirimannya, itu mungkin akan bermasalah karena dia hanya berharap dari situ. Ya. Berarti kan itu bukan masalah. Ya. Kenapa? Karena ada jalan keluarnya dengan cepat. Berarti itu juga bukan masalah penelitian. Ya. Itu bukan masalah penelitian, tetapi kenapa kemudian sampai terlambat kiriman data? Itu bisa menjadi objek penelitian. Ya, jadi kalau misalnya terlambat, masalah tidak ya sebenarnya itu juga adalah masalah. Akan tetapi itu bukan masalah penelitian. Akan tetapi kenapa kemudian sampai terlambat kiriman data?
Nah, bolehlah diteliti, tetapi kan itu bukan apalagi kajian sastra Arab. Ya, jelas nak? Halo, jelas? Jelas Ustazah. Oke, Jelas. alhamdulillah. Ya, ada lagi? Aku Ustazah, aku. Ya, ya, oke, Bagas. Silahkan sayang. Iya, jadi selama ini saya mohon maaf kalau misal udah ada yang tanya. Selama ini Ustazah yang kita pelajari itu karya sastra yang berdasarkan kayak novel, film, dan buku dan lain. Aku mau tanya Ustazah, kalau misal kita ini teliti dalam ruang lingkup syair misalnya atau risalah atau kitabah itu dengan menggunakan pendekatan intrinsik itu bagaimana Ustazah? Ya, silakan saja. Dia kan sebenarnya itu yang mengkaji tentang apalagi misalnya apalagi tentang arut, pendekatan arut. Itu kan dari dalam karya itu. Jadi apa sih lagi ya? Pendekatan arut. Memotong-motong syair itu. Ya, itu Anda bisa angkat itu. Nah, di sini juga Anda bisa angkat itu. Ya, kan arut dengan kafianya itu kan berbeda. Arutnya kah atau kafianya yang akan Anda teliti. Kemudian misalnya kalau pidato, ya. Pidato ini kenapa tidak? Anda bisa angkat itu pidato. Nah, karena itu masuk dalam ranah kajian sastra selama itu adalah tentu berbahasa Arab misalnya. Silakan, karena mungkin teman-temannya dia lebih familiar dengan novel, dengan film, sehingga itu yang dia bahkan pepatah Arab Anda bisa angkat. Misalnya Anda mau melihat bahwa ada mitos di dalam coba angkat saja dengan menggunakan pendekatan mitofoik. Jadi ada namanya pendekatan mitofoik, mitos ya. Jadi misalnya tradisi dalam masyarakat, katakanlah misalnya bulu mata jatuh, kemudian dikatakan bahwa bagaimana kalau bulu mata yang jatuh? Ada yang rindu ya? Ya, kalau ada kupu-kupu masuk di dalam ruang tamu, berarti akan datang tamu. Iya, itu kan terkait berarti yang apa sih pendekatan yang bisa digunakan di situ adalah pendekatan mitofoik, mitos. Ya, seperti itu. Jadi silakan saja, nak. Silakan saja. Ya. Silakan saja. Jangan terpaku bahwa harus film, harus syair dan sebagainya. Syair jarang memang ya syair. Ya, tetapi tidak berarti bahwa tidak bisa. Banyak juga kok yang mengangkat tentang syair. Ya. Karena syair juga itu kan terkadang ada pelakunya. Misalnya katakanlah kalau kita lihat katakanlah syairnya ini aku kalau sampai itu kan aku di sini adalah pelaku di situ adalah tokoh. Dan kita bisa juga menemukan bahwa ada juga karya-karya kemudian apalagi tokohnya itu cuma satu orang. Ya. Maaf dulu nak karena azan.
Iya, oke, alhamdulillah. Ya, bagaimana? Ada, Iya, ya, kenapa ya nak? Ustaz, iya. Eh, jadi ini Ustaz ya, yang karena kemarin itu kan kita pelajari pendekatan intrinsik, jadi aku juga Ya, agak bingung kalau misal kita teliti syair ini bait-baitnya itu pakai pendekatan apa Ustazah. Kalau ya, aku tanya Ustazah Zuria, dia katanya kalau misal kita mau peneliti tentang risalah kah atau kitabah itu pakai iya, pendekatan intrinsik, tapi yang kita pelajari intrinsik itu kan untuk karya sastra kayak novel begitu, kayak alur ceritanya, tapi kok syair ini ada alur ceritanya kah atau bagaimana? iya, Di situ aku gak paham Ustaz. iya, oh iya, betul. Iya, memang dia berbeda. Tetapi kan tidak. Jadi kalau misalnya katakan syair itu kan bisa juga yang diteliti di situ. Nah, adalah misalnya metafor, ya, metafor di dalam karya syairnya siapa begitu. Nah, sama dengan kalau misalnya kita akan teliti sayap-sayap patah itu kan syair dia, ya. Halo, surat untuk istriku itu juga syair. Tetapi di dalam ada tokoh. Jadi misalnya yang mau dilihat di situ adalah plotnya. Hmm. Halo, itu kan bisa. Iya, iya Ustaz. Karena itu kan dari dalam karya juga itu. Nah, jadi bisa plot. Karena memang apa yang ada di dalam novel, di dalam cerpen, ya, apalagi tidak sama dengan yang dimiliki oleh apalagi penyair. Sehingga yang bisa diungkap untuk menggunakan pendekatan intrinsik yaitu adalah sudut pandang apanya saja. Jadi bisa kan misalnya karena di situ ada tokoh, kemudian di situ ada alur, ya, ada plot di situ. Oh, jadi bisa di situ itu yang diangkat, nak. Jadi tidak ada masalah. Tinggal begini saja, katakanlah misalnya Anda ungkap dulu, ya insya Allah. Kalau Anda nantikan untuk finalnya, ya untuk finalnya saya akan mengatakan pilihlah salah satu. Jadi mungkin jangan lagi, karena itu kan sudah lewat nih. Sudah lewat intrinsik dengan struktural. Jadi kita mulai dari pertemuan ke-9 ini. Nanti tinggal melihat membuat makalah terkait dengan misalnya pendekatan yang kita bicarakan dalam pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Seperti itu, nah. Jadi angkatlah kira-kira yang apa, alurnya seperti apa, alur apa yang terjadi. Itu kan ada di dalam apalagi di dalam syair. Iya. Oke, ada lagi? Berarti Ya silakan. Kenapa? Halo. Bagas Kenapa? sudah selesai. ya udah. Ya, Salsa. Kenapa Salsa? Saza mau bertanya, kalau semisal saya menganalisis ketidakadilan gender terhadap tokoh perempuan pada film atau novel bla bla bla, tapi kajiannya tuh kritik sastra feminisme, Ustazah. Itu masih masuk pendekatan intrinsik nggak, Ustazah? Tergantung apanya mau dilihat. Nah, kalau misalnya kritik sosial, ya, mungkin kritik sosial di situ, ya, itu masuk dia dalam X. Ya, dengan melihat itu, apakah misalnya ada diskriminasi terhadap perempuan itu seperti apa di dalam karya itu, ya. Kemudian apakah ini disebabkan oleh mungkin adalah pihak pemerintah yang terkait di dalamnya, ataukah seperti apa, atau mungkin kemiskinan yang menyebabkan, ya. Jadi bisa kritik sosial atau langsung saja, ya, unsur feminis di dalam karya. Apa yang Anda maksudkan dengan feminis? Misalnya karya apa, ya? Anggaplah misalnya terkait dengan karya sastra Arab. Ya silakan, nak. Ya. Jadi ada memang sastra feminis. Ya, harusnya kalau ada seperti ini, nah mungkin bisa diungkap di dalam kalau disuruh buat judul misalnya. Nah, nanti Anda tinggal masukkan di situ di dalamnya. Ada pernah itu siapa saya lupa.
ada anak bimbingan saya, dia mengangkat unsur feminis di dalam apalagi di dalam novel Perempuan di Titik Nol kalau tidak salah. Ya, itu saya pembimbingnya dengan Bu Surya kalau tidak salah. Ya. Anda bisa jadikan itu sebagai penelitian yang relevan. Halo. Maaf nak, terlambat. Ketemu pemilihan kejurusan. Saya harus ke kampus di rumah kan sekarang ini. Saya harus ke kampus nak. Maaf. Kita bisa lanjutkan pertanyaan-pertanyaan pekan depan. Boleh enggak? Boleh Ustazah. Boleh, Ustazah. Nah, Oke sayang, karena saya mau sholat baru pergi. Ya, doakan semoga yang jadi kejurusan adalah orang yang betul-betul bisa menjadi leader di Amin. Semoga Iya. Amin. Iya. Nasir calon ketua. Iya. Oke, itu barangkali yang saya bisa sampaikan dan selamat berpuasa. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Yo nak.